Oke, selamat pagi teman-teman MPS semua. Sekarang ketemu lagi bareng gua Ubi. Nama gua aslinya Lukman, tapi entah kenapa gua sekarang dipanggil Ubi. Sekarang gua mau bawain MPS Pojokan. Beda, MPS Pojokan sedikit beda sama yang biasa kalian tonton. MPS Pojokan itu lebih kita ngobrol di pojokan manapun. Bintang tamunya bisa siapapun. Topiknya juga bisa apapun. Jadi kita di sini santai, kita ngobrol dari hati ke hati. Iya. Oke, sekarang kita panggil aja langsung bintang tamu kita. 2 orang. Jauh dari, bukan orang Bandung, dari Surabaya dan Semarang. Kita panggil aja Yadi dan Adit. Halo. Yes. Oi. Nah, gue nggak mau. Siap. Sok, pilih di mana aja. Lepas nggak apa nih ya? Lepas aja. Lepas aja Kita, ya? tadi di depan udah dicek kan ya? Udah. Iya, Aman. Bandung aman lah. Siap. Ini dari boleh diperkenalkan saja langsung. Oke. Ini siapa dan ini siapa? Silakan. Dari yang muda dulu aja. Oh. Nah, aku Adit dari aslinya Jakarta sebenarnya, tapi akhirnya lama di Semarang, ceritanya gitu. Dari Jakarta, Semarang. Ini perasaan pernah ke Bandung juga kan ya? Pernah. Oh iya. Sering, emang keluarga Bandung aslinya. Oh, keluarga Bandung. Oke. Kalau saya asli malah lebih jauh lagi. Dari mana? Asli saya dari Bontang. Tahu Bontang nggak, Mang Ubi? Enggak. Bontang mana Bontang ya? Bontang itu Kalimantan Timur. Wow. Terus kuliah di Surabaya dan akhirnya sampai sekarang di Surabaya. Oh, sekarang Surabaya dan Ceritanya kalau ya nggak bisa balik. gimana ditolak gitu? Kayaknya gitu. Udah 15 tahun lah di Surabaya. Oh, 15 tahun Surabaya. Oke. Kesini dalam rangka apa nih? Dari tete-tete. Iya, itu the point banget ya. Dari jadi kesini nggak ada kerjaan atau apa, nggak ada. Gak lah. Oh, iya. Pasti ada kerjaan. Jadi kita memang lagi ada running satu project event bareng. Project entrepreneurship lah. Bisnis. Dan lagi pengen survei di Bandung. Survei di Bandung ini setahu gua nih ya. Kalian berdua kan emang bidangnya sama nih ya, coworking ya. Betul. Sebenarnya ngapain sih coworking? Nah, dari yang tua dulu. Oh, kalau yang susah dia Langsung lu lempar ke gue. Iya. Iya. Jadi memang saya di Surabaya, jadi melanjutkan perkenalan tadi ya. Iya. Jadi di Surabaya akhirnya tahun 2017 tanggal 17 November. 17 November. Oh iya. Ulang tahun yang ketiga nih. Oke. Saya sama teman-teman dulunya berlima, sekarang berempat. Kita bangun sebuah coworking space namanya Satu Atap. Oh, Satu Atap. Satu Atap coworking space. Nah, memang kalau di Satu Atap Surabaya sendiri kita memang fokus sama mungkin sama lah ekosistem builder untuk entrepreneur. Jadi menyiapkan one stop service. Wah, ini bahasanya nih. One stop solution itu One stop service. Ya, kayak tukang servis. Iya. Kan kita jualan nih di sini nih. Oh iya. Sekalian sebenarnya kalau lagi ada yang main ke Surabaya, aku pakai Satu Atap. Jadi itu one stop service untuk maksudnya tete Bandung biar seperti di Surabaya. Jadi one stop service untuk teman-teman yang pengen bergerak di bidang startup atau entrepreneur gitu. Kita nyiapin kantor, nyiapin kayak mentor-mentor sampai membangun networking dan kawan-kawan gitu deh. Sip Satu Atap coworking space ya. Adit, Gua namanya. Tar. Ubi, lu punya tamu? Kagak dikasih minum. Iya. Kasihkan ngomong, Mang. Makasih ya Brian. Selamat datang lu Bapak. Ini biasanya nih MC kita nih, host kita nih. Ya, saya sekarang jadi binci dulu. Bapak katanya nyari teteh. Saya malam-malam. Yang kegedean. Repot ya. Iya. Dilanjut ya Pak. Kita kasih makannya. Ya, gimana nih, Bang Adit gimana nih? Gue Panggilnya Mas Adit. Mas Yadi ya. Sembarang sih. Kan lagi di Bandung biar kayak anak Bandung gitu. Oh iya, enggak ke Bandung. biasanya sih kalau sama teman-teman di Bandung, gue dipanggilnya AA. Oke. Itu sih Adit. Oke.
sesuai target market ya. Iya, segmennya kan pas. Nah oke, balik lagi. Gua itu dulu sebenarnya berangkat dari keresahan gua pas waktu kuliah. Dulu gua kuliah, terus di Semarang tuh cuma ada tempat kerja itu paling di Burjo. Apa itu? Warkop. Oh, Itu orang-orang Sunda semua. Bumbunya biasanya Indomie, bubur kacang hijau. Iya. Ya paling banter kerja tuh di situ gitu loh. Oh. Nugas di situ, terus akhirnya ngobrol sama teman-teman setelah lulus ya. Ya. Ada nggak sih konsep kayak ruang kerja yang kayak coffee shop, tapi lu bisa ngobrol sama orang lain yang ada di situ gitu loh. Nah kan kalau di coffee shop barrier-nya tuh banyak kan. Lu mau ngobrol sama samping, wah nggak enak nih. Iya, terus siapa tuh orang itu lagi mau tenang-tenang gitu ya. Akhirnya kita coba cari, oh ada namanya coworking. Akhirnya yaudah nih kita konsepin, habis itu coba kita cari investor ceritanya. Dan alhamdulillah setelah 7 bulan. Oh, 7 bulan. Oke. Setelah 7 bulan akhirnya terbentuklah yang namanya 3/4 awalnya. Aduh. 3/4. 3/4 Ya. coworking Makanya dia nggak full, soalnya namanya 3/4. Iya. Makanya gue lagi bingung namanya 3/4. Yang ini satu atap tadi kesannya kayak service center gitu ya. Yes. Nah, yang ini 3/4 3/4. itu dulu nggak ada filosofinya. Oh, nggak Kita ada? cuma gara-gara kita pengen apa ya? Kita 18 jam nih bukannya. Oh, 18 Oh, 24 jam. dari sehari 24 jam lu 18 Iya. jam gitu, 3/4. 3/4. Iya. Itu doang sebetulnya gara-gara ya nyamain sama jam kerja kita aja. Tapi lucu sih, catchy ya namanya ya. Oh iya dulu. Tapi tempatnya juga beneran 3/4, gak full satu gedung. Iya. Hah? Serius lo kok tempatnya juga 3/4. Tapi minimal ada atapnya kan lu. Ada. Oh iya, ya udah. AC ada 4, AC ada 4. Oh, AC ada Kecil, 4. AC ada 4. Best. Terus apa? Nah, yang penasaran nih ya maksudnya. Lu backgroundnya sebelumnya apa? Tiba-tiba kok bisa coworking gitu loh. Sebelumnya lu ngapain sih? Sebelumnya gitu. Bapak Adit dulu. Gua kalau Kalau gue background dramatis soalnya ntar ceritanya. Perlu tisu. Oh, beda ya. Nah kalau gua backgroundnya dulu tata kota sih. tata kota. Oke. Terus- Jauh ya. Jauh. Dulu sebenarnya pengen masuknya sini ITB. Oh, ITB. Iya, tapi gua Apa daya nolak. lo? Enggak, gue nolak ITB waktu itu. Gak enak gua sama Gue ITB. pikir otak nggak mampu. Oke, di ITB ditolak. Catet ITB ditolak. Oke. Enggak. ITB gue yang nolak, bukan ITB nolak gua. Oh, Gua siap. Tapi dia di ITB keterimanya bahasa ya waktu dia. Iya. Emang ada ITB bahasa ya? Gua aja yang orang Bandung gua mikir ada gitu ya. Kenapa dia orang Semarang bisa lebih tahu ya? Nah dulu dari Plano akhirnya itu nama kerennya Plano teknologi. Terus banyak ekskursi kita tuh ke luar, alhamdulillahnya ke luar negeri lah. Iya, Bisa iya. ngeliat benchmark gitu loh. Nah waktu itu kita ke Hong Kong sama Thailand. Ah. Nah ngelihat di situ ekosistemnya tuh bagus banget nih, teman-teman kampus itu tuh bisa kerja bareng komunitas di coworking kayak gitu. Terus akhirnya di situ juga bisa menghasilkan penataan kota yang bagus. Oh. Nah dari situ akhirnya gue juga kepikiran yang bikin coworking, itu salah satu dasarnya. Iya. Wah, berat nih. Tata kota bisa. Oke. Biar keren aja sih sebetulnya, ini biar keren-keren aja. Iya. Gua lagi coba ngedalemin gitu ya. Iya. Oke, tapi masih nyambung lah. Ini nih coba nih Mas Yadi nih. Kalau gue udah mulai nangis nih sebelum Gua gue mulai cerita. nangis ya. Tenang. Tisu banyak. Kalau saya sebenarnya nggak jauh beda sama Adit. Iya. Kita kalau Adit teknik tata kota, saya teknik kimia malahan. Ya. Terus Teknik kimia ITS. ITS. Nah, itu ITS itu apa? Institut Teknologi 10 November. Oh, Surabaya. I see. Surabaya. Benar. Jadi saya lulusan kimia, memang dari dulu waktu lulus ijazah gue udah nggak pernah kepake, jadi memang udah langsung entrepreneur. Iya. Sampai di tahun 2016 itu ada sedikit goncangan hidup lah. Gitu. Mulai. Nah, Tisu dong, tisu. Sebelum berakhir nih. sebelum berakhir nih. Tapi gara-gara ngantuk. Iya. Enggak. Jadi 2016 ada goncangan di bisnis karena satu project itu harus berhadapan dengan KPK gitu kan. Oh, nah, I itulah see. gitu kan. Iya. Jadi Beneran? Tisu toilet. nah, jadi waktu itu akhirnya sempet gak tau mau ngapain nih, Iya. gak tau mau ngapain ya kan. Terus ketemu sama teman namanya Tesar. Ya. Tesar, jadi dia tuh sempat bolak-balik Jakarta dan
lagi nyari investor lah buat bisnisnya dia Oh, di iya, Jakarta. iya. Terus dia setiap di Jakarta dia kerja di coworking space. Nah, dia balik ke Surabaya, kok kayaknya di Surabaya ini belum ada nih tempat kayak gini nih. Iya, iya, Dia iya. ngajakin saya waktu itu. Ya karena saya juga nggak ada kegiatan, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Waktu itu cuma kepikiran, ya ini bener ya dulu waktu kita lulus kita pengen belajar berwirausaha, kita pengen berentrepreneur tuh nggak tahu mau kemana gitu. Iya, Semua iya, otodidak, nyari-nyari sendiri. Nah ini kayaknya menarik nih, biar kita bisa ngegeret teman-teman atau adik-adik mahasiswa atau orang-orang yang pengen belajar wirausaha itu udah punya tempatnya. Nah akhirnya 2016 tuh kita ketemu sama sih kita nyari investor. Akhirnya 2017 akhir itu kita akhirnya berhasil 2017 bulan Juni kita dapat investor, November kita launching. Juni November. Ya. Sebenarnya nih ya. Ini gua sih anggap aja lah gua nggak tahu. Emang gua nggak tahu sih sebenarnya. Coworking tuh sebenarnya apa sih? Coworking. Bentar, kalau gue tadi denger nih ya maksudnya apa coworking tuh kayak kita nyewa tempat, nyewa ya semacam kayak oke lah kalau kita mau ke satu kota, kita mau tidur kita nyewa hotel. Betul. Ini nyewa tempat kerja gitu. Sebenarnya lebih gampangnya sih mungkin itu ya. Kalau misalnya kita secara literal ngomongin si coworking space-nya, memang lebih ke kita itu mungkin mengefisiensikan kantor-kantor yang di pergedungan. Nah, kan karena lagi musim namanya startup, lagi musim yang namanya freelancer. Jadi dengan dana yang mungkin lebih ringan kali ya. Iya, jadi karena kita menyewakannya itu per kursi. Per kursi, oke. Jadi biaya sewa yang kita sewakan itu per kursi dan dengan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi per jam bisa. Mau 4 jam bisa, 8 jam bisa, mau 1 harian bisa, mau mingguan bisa, mau bulan. Pokoknya suka tergantung lah. Bisa gitu. Short time, long time lah. Ya, itu gue baru pengen ngomong. Maksud ada dia Iya. Gitu. Jadi memang kalau secara ngomongan itunya, secara bakunya coworking space itu. Cuman memang akhirnya kalau kayak coworking space yang besar-besar, kalau yang besar kayak Co-Hive yang memang mereka property base ya. Ya. Kalau kayak kita mau bertarung di situ itu pasti mati. Berat kan, karena tempat juga terbatas gitu kan. Akhirnya di coworking space ini kita punya program biasanya, punya apa ya kayak nyawanya itu mau kemana sih? Ya. Nah itu biasanya tergantung sama ownernya masing-masing. Kalau ownernya sukanya entrepreneur ya biasanya disuntikin nyawanya entrepreneur. Jadi programnya mereka tuh tentang entrepreneur. Gitu. Ada yang juga yang sukanya itu tentang art. Ya, dia akan bawa I see. tentang art gitu. Asik juga ya. Ada yang di Surabaya itu yang dulunya library. Jadi dia fokusnya ke literasi, bikin event program-program itu berkaitan sama literasi, penulisan, membaca, bedah buku, bedah film, yang kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar tergantung siapa sih ownernya sih sebenarnya. Jadi misalkan nih, gua ya tadi, jadi kalau misalkan di komunitas yang kebetulan orang seni gitu ya, sebenarnya mutualisme juga ya. Kalau yang sama-sama nyewa di kantor situ karena juga kan bisa. ujungnya tetap sama-sama butuh tempat kan. Iya. Nah, si coworking space ini yang menyediakan tempatnya dan mempertemukan juga. Dan mempertemukan. Itu sih goalnya tuh di situ. Collaboration, kalau di kita ya collaboration, community, dan yang terakhir tetap harus ada nih commerce. Nah ini nggak boleh kalau karena kita swasta kan. Jadi tetap harus commerce. Kalau nggak commerce ya. Nggak, ini Anda ngarang-ngarang ini. Ngarang-ngarang. Iya. Kalau coworking sendiri sih sebenarnya nggak gitu ya. Coworking ya tempat satu ruang kerja bersama. Bisa. Ini gue udah percaya aja tadi. Gue pikir memang coworking begitu gitu. Memang saya tuh memang punya aura untuk membuat orang percaya. Iya. Aura membohongi gitu ya. Nah terus kalau sekarang di Surabaya gimana tuh perkembangannya tuh si coworking? Lu banyak nggak pemain kayak lu nih gitu? 2018, 2019 banyak banget bermunculan. 2018. Karena mungkin waktu itu lagi hype banget dan kayaknya coworking semua orang punya tempat, semuanya pengen bikin coworking space. Tapi tadi itu balik lagi coworking space ini tidak sekedar buat nyewain tempat kerja. Karena memang kalau di Jakarta di Jakarta ya khususnya atau di Bali gitu ya. Kalau di Bali kan karena memang expatriate banyak. Dan di luar negeri memang mereka udah terbiasa. Sama mereka liburan sambil kerja. Kalau di Jakarta karena kan memang karena mereka udah traffic jam-nya gede, mereka harus bisa produktivitasnya harus tinggi, jadi harus kerja bisa di mana aja gitu. Nggak harus ke kantor kan. Kalau kayak di Surabaya itu
kan belum terbangun kayak gitu. Iya. Traffic jam juga Masih oke lah, masih orang di kesana kesini masih gampang gitu kan akhirnya dan rumah bisa jadi kantor. Oh iya. Ya kan nyewa atau kalau menyewa rumah 20 juta 30 juta masih dapat gitu di Surabaya. Jadi memang bisnis co-working space sebenarnya itu masih jadi tantangan. Oh. Tapi di 2019 ini mulai banyak yang bertumbuh nih. Oh bertumbuh terus. 2020 nih, sekarang kita udah 2020. Pandemi kita nggak usah ngomong deh. Oh. Iya. Makanya gue tadi lagi nunggu nih 2020-nya kapan diceritain. Kalau 2020 ya bukannya harusnya work from home gitu kan? Ya karena work from home, tapi kalau menurut saya setelah pandemi ini co-working space harusnya bisa dapat momen. Oh. Karena akhirnya orang sudah terbiasa work from home, terbiasa remote gitu. Jadi dia butuh bisa tempat. efisiensi juga sih. Nah, karena dia dan pasti efisiensi. Iya benar. Dan kalau dia efisiensi mau lari kemana? Kalau tidak ke co-working space. Hebat. Jangan lupa hubungi Satu Atap co-working space di satuatapsurabaya.com ya. ini Surabaya nih. Semarang gimana Semarang? Semarang, gue sih agak beda ya sama dia ya. Karena beda apa nih maksudnya? Beda value sih. Oh beda value-nya. Beda value sih. Jadi ada beda value terus beda core bisnis juga mungkin ya. Karena kalau kita sendiri kita itu lebih mencari tempat yang underutilized sebetulnya. Jadi yang nggak kepake. Oh. Kan banyak nih aset-aset nih. Iya. Kadang-kadang lihat misalkan di Bandung di daerah Dago sepanjang ini aja pasti ada yang nggak kepake gitu. Yang rumah tuh kosong, nggak ada penghuni gitu. Itu yang biasanya jadi apa ya? Biar gak dipakai hantu buat co-working space. Iya. Itu salah satunya. Nah, gue akhirnya kita emang fokusnya ke bangunan-bangunan yang underutilized. Kita coba ngasih bargaining lah ke si pemilik asetnya. Karena kita nggak mau mainnya itu sama kayak co-working yang di tempat lain gitu loh. Iya. Nah kan biasanya emang pasti butuh ya interior yang bagus, infrastrukturnya bagus lah, pokoknya dari nol misalkan kayak gitu. Jadi sih nggak mau, jadi emang nilai heritage-nya ada. Makanya dulu pertama kali kita bikin co-working itu di daerah Kota Lama Semarang. Oh ya, gue suka lewat sana tuh, itu kalau keluar stasiun kan ya? Nah benar. Keluar stasiun pasti lewat situ ya. Itu jadi emang kita lihat ini ruangan kosong, nggak diapa-apain lah gitu loh, yang tinggal ya paling ya setan-setan. Gitu kan. Nah daripada nggak ada aktivitas, kita coba buat aktivasi buat program di sana. Oh. Nah, boleh itu, bukannya itu maksudnya bangunan maksudnya apa yang dilestarikan atau sejenis itu kan? Boleh dipakai. Bangunan yang sudah bangun konservasi sebetulnya. Oh, tapi boleh dipakai. Boleh. Asal tidak berubah bentuk. Oh iya. Jadi emang akhirnya sekarang kita lebih fokus ke pengembangan co-working kita ke tempat-tempat yang memang underutilized, dan alhamdulillahnya kita sekarang kerja sama pemerintah. Jadi kan pemerintah banyak aset. Oh. Nah, kita ngelola. Keren. Emang lebih keren daripada dia. Iya. Cuman yang ngajarin dia gua. Oh. Gue balikin lagi. Iya, boleh. Tapi dulu dia belajarnya dari gua juga. Jadi gue tadi mau menyimpulkan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ternyata dia gurunya juga. Bingung. Balik aja. Iya. Dulu sama-sama ngencingin. Dulu pertama kali kita bikin, jadi pertama kali Satu Atap berdiri itu 7 bulan pertama tuh, ini bisnis apa sih sebenarnya ini? Gelap banget kan. Waduh, kita udah kayak ini kalau 3 bulan lagi kayak gini nih. Udah aja ya. Udah gitu. Itu tulisan Satu Atap di depan kita tutup pakai kain hitam aja udah. Karena masukan nggak ada, segala macam nggak ada. Akhirnya yuk kita coba cari co-working space yang ada di Jawa lah, yang bisa bertahan hidup 2 tahun. Bukan gua. Jadi kita nyari emang kalau dia bisa bertahan 2 tahun itu pasti ada sesuatu tuh. Nah salah satunya emang tempatnya mereka nih yang di Semarang, di Impala. Jadi gua datang ke Impala, terus belajar ke Malang. Ketemunya di Jakarta. Ketemunya di Jakarta sama mereka. Jadi di Malang juga ada namanya Ngalup, sama ada tadi yang barusan masuk yang mau minum. Oh iya. Mang Iki. Belajar banyak juga sama beliau. Terus emang udah turun ya itu kastanya dulu ya. Jadi kita belajar sama dia sekarang. Oh iya. Enggak, dia udah Pak RT lah di situ. Nah dulu belajar sama itu, belajar sama Depok, Kode Margonda, gitu. Jadi kita akhirnya belajar. Ya maksudnya dengan pertimbangan yang udah jalan 2 tahun. Itu ngapain sih, apa yang mereka jalanin akhirnya ketemu. Tapi uniknya lagi
di coworking sebenarnya kita juga mengkotak-kotakan sih sebetulnya. Jadi kalau di beberapa orang ya, Hah? kayak gue di Impala, terus teman-teman satu atap, kita tuh menganggapnya kita coworking indie. Coworking indie. Ya ini. Karena tanpa- kayak musik aja. Nggak pakai label. Iya. Karena ada coworking yang sudah gede-gede ini yang udah di funding, di di-funding. Maksud kalau kayak indie itu gini, Mang Ubi. Jadi kita itu mau bikin acara apa aja suka-suka kita. Oh iya, asik. Apa kata kita gitu. Apa Kita kata mau kita? bikin- tiba-tiba hari ini bahas politik, ayo. Oh siap, Tiba-tiba mantap. mau bahas apa ya, ayo gitu. Jadi nggak ada yang Catat nih, bisa jadi narasumber berikutnya nih. Asik nih. Bisa kemana-mana nih. Bisa. Iya. Jadi kalau karena kita ya itu nggak punya apa ya? Nggak punya holding atau apalah yang harus. Ya, jadi nggak ada yang harus lu harus begini nggak ada. gitu. Iya, House of Rules-nya kita yang buat Nah, sendiri. kita yang buat sendiri. Gitu. Keren. Dari situ. Asik ya, indie. Kalau di sini kan kalau nggak salah di sini kan harus lapor dulu ke Jakarta gitu loh bikin acara kayak gitu. Repot kan? Kalau kita tuh efek rumah kaca. Kalau ini tempat tuh apa ya? Peter Pan. udah ubah Peter Pan. Noah. Ya. I see. Tuh. Bedanya di situ sih. Saya sih, untung saya nggak ikutan ya. Jadi gak enak gue minum. Iya. Nah, terus gue penasaran ya, lu jauh-jauh, lu baru datang kan doang ya. Terus lu dari Surabaya, lu dari Semarang datang ke sini nih ngapain sebenarnya sih? Tadi yang lu project di awal itu. Iya benar. Jadi Project apa tuh? nah, jadi ini tuh seru juga. Jadi kita juga ini baru aku tuh juga baru masuk di industri yang antar satu pesaing dengan pesaing lainnya itu nggak ngerasa sebagai kompetitor gitu. Oh, itu pertanyaan gue berikutnya sih tadi. Oke, terus. Itu gue ambil aja. Gitu. Iya. Cuman tapi itu seru. Jadi sampai sekarang kayak kita sama Impala itu jalan project bareng tuh banyak banget. Benar. Tadi lu udah berapa kali tuh nyebut Impala? Dia 3/4 kan? Sekarang karena 3/4 udah dibeli sama Impala. Oh, I see. Ada holdingnya sendiri. Ada holdingnya dari lagi. kapitalisasi mereka. Oke. Impala, oke ngerti. 3/4 tuh udah nggak tahu di mana gitu di otak gua. Udah hilang gitu. Soalnya emang kita kapitalis murni lah. Semuanya tuh demi waktu. Harus panggil Teteh Ines ya. Iya, apa-apa Ines nanti yang ngasih insight ke kita juga. Oke. Nah jadi kita lagi ngerjain satu project itu namanya kalau boleh disebut ya Diplomat Success Challenge. Belum dijawab tapi udah kesebut. Iya. Iya. DC ya kalau bisa gitu ya. Oke. Invoice-nya kayaknya udah masuk ya. Jadi ada yang Jangan lupa, mentor kalian salah satunya partner kami. Oh iya. Nah jadi kita sejak tahun lalu Hmm. kita partneran sama Impala untuk ngejalanin namanya Diplomat Success Challenge itu. Nah di coworking space itu kita punya asosiasi. Ya. Namanya Coworking Indonesia. Oke. Nah ini tuh membawahi banyak coworking space. Nah ya. kita biasanya memang suka saling cross project. Karena salah satu cara paling gampang untuk bisa menjangkau nasional, menjangkau daerah-daerah itu dengan jaringan ini gitu. Ya. Makanya lu di Semarang, Surabaya bisa akhirnya ujuk-ujuk satu project gitu. Biasanya emang kita banyak program bareng dari tahun 2000. Gue dari 2017. 18 Pak. 2000. 18. Oh enggak, sebelum itu kan gue udah pernah ke Bandung juga. Oh iya. Tapi 18 akhirnya yang mempertemukan gue dan dia lah ceritanya. Oh, oke. Pertama kali di Oke. 2018. Kita project bareng, terus lanjut lagi 2019, 2020 masuk project bareng terus. Nah, terus Ini DC ngapain nih? Bapak Adit. Jadi Sebagai ngapain? program Ya. ini Pimpro. Pengen tahu aja iya ini soalnya kan ini loncat sana loncat sini Betul. nyari cewek di sini terus beneran nyari cewek apa gimana nih teteh atau gimana nih? Udah dulu. Itu yang lalu nggak usah dibahas. Oh nggak usah dibahas ya. Oh iya dia di Bandung ya? Baru ingat. Kantornya nggak di sini kok. Nggak boleh sama gue. Ini Desi apa aja dulu nih? Ya sebenarnya ya lu ke Bandung gitu ke Bandung ini DC sebenarnya mau ngapa? Tadi kan kalau barusan ceritanya sampai dalam rangka DC gitu loh. Terus DC-nya ngapain sebenarnya? Jadi ini gue agak mundur ke belakang dikit ya. Iya. Jadi kita itu dulu datang akhirnya ngejalanin program DC itu sebenarnya pengen refreshment sih. DC kan udah jalan tuh hampir berarti sekarang tahun ke-11 ya? Tahun ke-11. Wow. Nah, 9 tahun berjalan tanpa kita nih. Iya. Nah, kita tuh datang pengen ngasih konsep baru gitu loh. Ini konsepnya menurut kita udah agak old banget, old school lah. Old school. Iya. Nah, kita pengen nyari
sebuah konsep yang lebih menarik, anak muda, fokusnya ke startup, anak industri kreatif. Nah makanya kita jalan-jalanin di kota-kota, salah satunya Bandung. Jadi nanti salah satu tahapan di DSC ini itu teman-teman yang nanti jadi finalis, Ya. itu akan ada challenge di masing-masing kota. Oh, jadi DC itu semacam kayak ada pertandingan atau semacam Iya, kayak kompetisi. Jadi mereka nggak hanya dapat materi, tapi dari materi yang mereka dapat, abis itu kita jadikan challenge. Oh. Nah, salah satu kota challenge-nya itu ada di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung Mereka akan kita mau ke nanti masih rahasia. Masih rahasia. Oke, Masih nggak rahasia. apa-apa. Tapi pasti ke Blok 71, itu tempat yang paling bagus soalnya. Blok 71. Iya. Oke. Itu parah bagus. Tahu mau kemana? Belum tahu nomornya, Pak. Itu belum tahu nomornya. Belum tahu nomornya. Itu lebih tepat. Belum tahu mau kemana sebenarnya. Ini masih nyari, makanya masih survei. Oh, masih survei. Emang DC sampai kapan sih? DSC kita start lagi National Selection tanggal 12 di Surabaya, terus nanti lanjut Jogja, Jakarta, terus akan ada inkubasi, terus ke Bandung, ke Jogja lagi, final day nanti di Surabaya sampai tanggal 12 Desember. Nah, Oh, iya, kayaknya iya. emang panjang sih. Iya, Pak. Oh, ini tuh masih belum tahapan. Jadi masih awal-awal sekali. Ini gitu. baru Ini baru submission. proses seleksi proposal. Proposal. Alhamdulillah yang masuk 15.668 submitter. Itu tahun ini paling banyak ya. Tahun ini paling banyak. Ntar 15.000 Iya. submitter itu tujuannya supaya bisa Didanai sama didanai. didanai kan di DSC ini kita Iya, ada iya, iya. dana hibah 2 miliar totalnya. Gitu. Saya juga mau itu. Nah, Ya. Oh, gue yakin udah gue maksudnya kenapa yang minggu pagi show nggak ikut apa? Betul. Kenapa kita nggak dari kemarin itu Ibu Ines, Pak Iki ngapain itu ya? Kita punya orang dalam. Iya, kekuatan orang dalam loh. Gue lagi denger. Kenapa kita dari kemarin enggak gitu ya? Oke. harusnya bisa daftar lah. Oh iya, partnernya kan Partnernya kan itu profesional. Iya. Yang sering misi di sini kan yang akan memilih lah. Iya. Nggak bisa ya orang dalam. Teh Ines gimana kalau udahan dulu? Kita Jangan dong, kita yang repot. Gitu, jadi kayak gitu sih Mang Ubi. Jadi memang akhirnya, dan kita memang butuh DSC ini berjalan di 20 kota di Indonesia. Oh iya. Nah 20 kota itu kita memanfaatkan semua working space yang ada di Indonesia. Oh, jadi si DC ini memanfaatkan jaringan Ya. coworking itu ya. gue bukan gue nggak enak memanfaatkan. Oh, Karena kesannya ya. paham. Jadi pengennya sih sebetulnya apa ya, niat baik kita gitu loh. Entah teman-teman juga yang lain dari coworking. Kita sih pengen emang punya program nasional yang itu bisa di spread ke teman-teman gitu loh. Jadi bisa saling bermanfaat, benefitnya banyak, bener. Oh, iya. Relasinya jadi bener luas. Saling memanfaatkan. Cuman bahasanya dihalusin. Halusin ini. Oh enggak, jangan lah. Iya. Kolaborasi. Lu dengar aja namanya DC diplomat. Ini diplomatis ini. Bahasa-bahasanya nih udah kelihatan. Kolaborasi. Oh iya. Kolaborasi. Jadi ini bagian dari kolaborasi kita gitu. Ini beda ya waktu di awal sama yang tadi ya. Kalau di awal tuh curhat. Kalau sekarang udah lebih kayak ini apa? Parpol. kayak ini loh apa? Politikus. Ya kayak politikus. Bahasanya aman gitu jari-jari. Soalnya masuk di SC. Oh iya. Aduh, ini ngobrol rame banget. Ini sebenarnya sih gue pertanyaan masih banyak banget. Cuman ya biasa kita ada gimana ya Pak Mang Heri? Boleh kita masih punya sekitar 10 menit lah, Bapak boleh lah. 10 menit. Waduh, Boleh, nanti boleh. kita nih sebenarnya gue masih penasaran sih sebenarnya kayak si coworking itu kedepannya tuh gimana sih? Ini balik lagi nih gue mundur sedikit ya ke si coworking gitu. Kedepannya maksudnya kan yang viewers kan bakal mikir apa gue sekarang bisnis coworking gitu ya. Iya. Kan itu juga part of bisnis kan, jadi sebenarnya kan gitu. Coba Pak Adit. Gue sih tergantung model bisnis ya. Maksudnya kita kedepannya itu banyak mencoba mengeksplor lebih jauh lagi gitu loh. Karena kalau dari gue ya, gue itu ibaratnya bisnis kita ini ke samping gitu loh. Jadi masih bisa banyak sektor yang kita ambil lagi. Contoh dulu ketika gue sama Yadi misalkan tahu bisnis coworking itu hanya menjual ruangan. Iya. Ternyata bisa juga untuk bikin program. Kayak boleh gue sebut IO nggak gitu? IO naik kelas. IO naik kelas. Oke. Ya kan coworking itu sebenarnya warnet naik kelas. Oh iya. Dari warnet naik kelas dulu. Benar juga sih. Aduh ini mindset.
Warnet kelas. Gue nggak tahu bahasa siapa itu. Warnet kelas, habis itu kita jadi ya IO, ini bikin program. Terus akhirnya kita juga punya, nah ini kalau yang di gue ya, kita coba lagi dapetin equity di beberapa startup atau UMKM yang emang kita inkubasiin. Inkubasi apa nih? Ini kan maksud gua sih jujur tahu gua, cuman maksudnya kan viewers Jujur banyak. gue nggak tahu. Tadi lu ngomongin inkubasi. Enggak sih, ini mungkin yang lebih pantas nih jelasin. Iya. Soalnya bapak inkubator katanya. Oh iya. Nah, inkubasi, kalau anak bayi itu diinkubasi itu kan. Iya, itu yang gua tahu. Sehat, gitu. Jadi kalau ada orang punya ide atau punya bisnis masuk ke inkubasi, nah kita biasanya udah nyiapin mentor, nyiapin program, nyiapin kurikulum. Kita yang nge-treat dia sih. Nge-treat untuk mereka siap biar funding dan lain-lain. biar mereka jadi lebih baik. Oh keren juga ya. Jadi sebenarnya kalau gua punya ide bisnis nih, gua ngerasa gua butuh kantor. Ya kalau gue pribadi sih daripada gue capek-capek bikin kantor sendiri sendiri, mending gue cari ya coworking ya. Jadi maksudnya gue bisa diinkubasi juga gitu. Nah tapi itu gini, gue tambahin dikit sebenarnya coworking space ke depan tetap akan sangat seksi. Asal tadi kata Ade tadi tahu nih bisnis modelnya mau main kemana. Oh iya. Sebenarnya kita kalau misalnya kita dari tadi ngomongin entrepreneur karena memang kebetulan saya sama Mas Adit dari baik Impala sama Satu Atap itu hampir sama. Semuanya sama-sama entrepreneur. Benar. Kalau misalnya teman-teman yang mau misalnya suka di bidang melukis, film, terus musik, di Surabaya itu baru mau ada launching namanya Ngide. Wah. Dia fokus ke animasi film kayak gitu-gitu. Jadi dia buat teman-teman yang jadi dia pengen narik. Nah, di situ nanti bisa diinkubasi juga. Tapi inkubasinya bukan inkubasi bisnis. Iya, inkubasi untuk ke animasi, bikin film. Gimana lu bisa jual project lu segala macam. Wah, jadi tergantung. Jadi kalau itu dari sisi program ya. Terus kalau dari sisi coworking space tadi seperti aku bilang, sebenarnya ke depan orang itu gak akan butuh ruang besar. Iya. Akan semakin efisien karena platform-platform digital meeting dan segala macam itu semakin berkembang. Iya. Otomatis dia akan ruang-ruang kerja itu akan semakin kecil. Dan coworking space pasti punya peluang di sana. Tinggal nyiapin infrastruktur. Tinggal nyiapin wifi kencang. Nah, itu tapi wajib sekarang ya. Wajib. Wifi saya lebih kencang daripada dia. Penghematan. Wifi-nya saya tahu nih kalau udah ngomong kenceng pasti bukan yang itu. Lebih tambahannya, mungkin kalau dari gua di coworking itu kita juga punya model bisnis namanya scouting sih. Wah, apalagi tuh? Jadi ibarat tim bola ya. Iya. Kita sering lihat nih di tim-tim lain ada nih kira-kira talenta yang bagus atau enggak. Nah di coworking, terutama di gua ya. Iya. Kita tuh men-scouting kira-kira ini ada entrepreneur, komunitas apa nih bisa kita ajak bareng-bareng nih develop. Yang kita nanti yang tadi gue balik lagi bisa dapat equity nggak, bisa dapat revenue nggak dari situ. Contoh ada beberapa media di gue, ya dulu media mahasiswa, tapi karena kita lihat ada potensi di situ, udah lu ngantor di gue gratis. Oh iya. Tapi lu mau ya gue arahin, lu bikin plan untuk sosial media misalnya sebulan kayak gini-gini. Nanti kalau ada project di luar nanti gue kenalin gini-gini. Akhirnya kan dia berkembang dengan adanya kita kan. Iya. Dia merasa bermanfaat. Oke nih, gue nawarin nih misalnya saham. Ya udah kayak gitu. Itu sih yang sering gue lakuin. Keren banget ya. Maksudnya ini bisnis model yang benar-benar beda banget gitu sama yang ya sekarang arahnya ke sana gitu dan kayaknya sih ya make sense sih, memang maksudnya kedepannya bakal seksi banget gitu ya sebenarnya. Karena sekarang kafe-kafe juga udah mulai berubah jadi coworking space. Masalahnya itu kan orang berpikir coworking space ada meja, ada kursi, ada colokan, selesai jadi coworking space. Iya, benar. Itu yang jadi kalau katanya Mang Iki dulu begitu. Iya. Jangan sampai begitu, acaranya begitu dulu. Iya, jadi harus ditambah value yang lain gitu ya. Kalau mau nyari best practice sebetulnya paling enak di Bali sih. Oh, di Bali. Kalau menurut gue itu real definisi dari coworking itu di Bali. Satu coworking space dengan coworking space itu beda banget. Tergantung target marketnya siapa. Oh iya. Itu keren banget. Dan cuannya gede, makanya beda banget kan. Iya. Gak apa-apa nanti lah, tenang aja. Itu kan ya tiap daerah kan pasti beda-beda kan. Kebiasaan masyarakatnya juga gitu. Betul. Terus kalau di Satu Atap apa nih? Maksudnya kalau orang mau cari tahu Satu Atap gitu. Oke, thank you banget Bang Ubi. Kalau pengen teman-teman pengen tahu, pengen ngulik atau pengen mengenal lebih dalam tentang Satu Atap, bisa langsung ke Instagramnya Satu Atap @satuatapsby.
@1atap_sby. Nanti kita cantumin di bawah atau ya. kalau di website itu bisa di www.satuatapsurabaya.com. Tapi kalau diklik not found biasanya. Tentu tidak dong. Atau ditemin. Tentu tidak dong. 404 Iya. Biasanya buat tempat gua main. Karena itu adalah salah satu funneling paling bagus untuk jualan kita, bos. Oh iya mantap. Nanti websitenya, IG-nya ada. Siap. Kalau Mas Adi? Kalau gua itu ada Instagram ada impala.space, terus ada hetero.space, ada 3/4.space. Banyak banget. Ada banyak. Iya. Website juga, kalau website kita satu holding di impala.space. Impala dot Space. space. Oke. Dan gampang sih sebenarnya kalau nyari gue. Kalau nggak tahu ya kalau dia ya. Iya. Kalau gue tinggal ketik di Google keywordnya tempat kerja di Semarang, pasti urutan teratas kita. Kalau kamu, Oh serius? kalau mau sombong-sombongan satu atap juga. Kalau cari coworking space Surabaya. Oke, gue mau ngomong lagi nih. Apa gimana? Coworking space Surabaya nomor satu Gue atap. paling seneng kalau liat orang ribut sebenarnya. Iya. Gue soalnya nggak mau kalah sama dia. Intinya di Google banyak kan gue. Itu ntar malam tidur bareng loh. Kita di sini boleh ribut, pulang langsung mesra ya. Google ya, tapi paling nggak kita sama-sama di atas lah. Pokoknya kalau di Surabaya, coworking space Surabaya itu kan paling atas. Ya udah gue terakhir ya. Promosi boleh kan Mas? Boleh. Oh cek aja di Instagramnya Pak Ganjar Pranowo sama IG-nya Pak Ganjar. Oh, mau masuk. Oh selalu disebutin. Mantap. Tapi yang kenalin mereka sampai mereka bisa dealing sama Pemprov Jateng itu saya. Oh ya. Tapi Cukup sombongnya banget. umur. Oke. Aduh, ini ngobrolnya asik banget kita Thank tuh. you, Kang Ubi. Ini udah kelewat banyak banget ya Bang ya sebenarnya. Aman lah. Kita punya waktu 1 menit 15 detik. Oh, oke. Gak apa-apa. Kita tutup dulu. Nanti kita lanjutin lagi ya. Thank you, Di Bang sini Ubi. ya. Thank you udah diundang. Semoga acaranya lancar. Amin. Terus ketemulah apa yang dicari itu ya, Siap, gitu ya. Terus Ditunggu teteh Bandung. siap. Ini DM adminnya si. Nanti yang di rumah ya. Oh. Ya. Jangan, ini soal available tanya aja DM masing-masing lah Siap, gitu ya. siap. Oke, terus udah kita sudahi saja. Jangan disudahi aja, suruh ngapain dulu. Oh, Kamu nih gimana? iya lupa. Gimana? Ini biasanya tugasnya Mang Iki soalnya. Jangan lupa subscribe YouTube kita Minggu Pagi Show, Instagramnya juga follow @minggupagishow juga. Terus apa lagi ya? Pasti ketemu lagi di Minggu Oh. MPS Pojokan. Yang pasti ketemu lagi di MPS Pojokan. Yes. Yuk, thank you. Oke. Jadi kurang lebih gitu teman-teman. Aduh. Thank you brother. Keren. Asik banget nih. Ribut-ribut nih itu ya gemes gitu.